berjalan di atas takdir. Dia bukan lagi bergantung dengan takdir, tapi bergantung dengan pemilik kehidupan. Yang menjadikan takdir. Kalau enggak kita akan kebingungan nanti. Mana takdir, mana kehidupan. Karena di dalam shot itu banyak kode etik yang mengikat isyarat dari alif sampai ya. Lalu dia membaginya di antara 14 dan 16. 14 dia menguncinya 14. Apa dikunci dan 14? Cukup dengan badan sin. Bis. Iya kata. Bis. Cukup lengkap. Include langsung. Dari awal tiada menjadi ada, wujud. Kemudian sedia, kidam. Kemudian mil, baqa. Millah. Di situlah kita memahaminya, memandang. Nah, kalau kita pandang lagi dari mana pula sisinya, sehingga segala sesuatu itu tidak terlepas daripada ketetapan. Kenapa saya katakan segala sesuatu tidak lepas dari ketetapan? Karena dia bicara sedia. Ketetapan itu nih, dia punya syarat. Ada ketetapan itu setelah wujud, khidam, maka baru 17 itu bicara ketetapan. Artinya include dah di dalam nih. Dari mana ketetapan dibentuk? Ada di 3 hal tadi nih. Karena adanya ruh, cahaya, dan jiwa. Adanya dari tiada menjadi adanya, kemudian sedia dan kekal. Barulah disebut dengan ketetapan. Ketetapannya sejak kapan? Kapan adanya ketetapan tuh? Setelah keluar sulbi. Ketetapan itu setelah keluar sulbi. Itulah alasannya kenapa Allah mengabadikannya surah Al-A'raf tuh, Allah mengambil kesaksian. Karena begitu dia keluar sulbi, maka muncullah Al-Insan ayat pertama tuh. Muncul ayat kedua setelahnya. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu daripada masa yang ketika itu bukanlah merupakan sesuatu yang dapat disebut. Muncullah ayat kedua. Lalu kami menciptakan manusia itu dari air yang bercampur. Paham nggak maksudnya? Ayat pertama apa? Ayat pertama itu menjelaskan bagaimana ketetapan itu akan terjadi. Ayat keduanya, begitulah setelah ketetapan dilekatkan. Ini ketetapan nih. Dari air bercampur, jadilah segumpal darah. Darah jadi segumpal daging. Ya kan? Daging jadilah tulang. Tulang dibungkus daging. Akhirnya menjadilah makhluk yang berbentuk lain yang sempurna. Alat dia. Iya, alat. Nah, pertanyaan saya ini simpel. Hidup ke dulu atau ketetapan dulu? Kalau hidup dikatakan ketetapan lebih dahulu, artinya dimaksudkan adalah jasad atau alat. Maksudnya, kalau dikatakan lebih dulu takdir tadi nih, ketetapan, berarti yang dimaksud adalah alat. Hidup itu lebih dahulu. Makanya kenapa ada bahasa awal kita berdiri betul. Maka takdir.
Lalu kiam. Ya kan? Berdiri betul yang menjelaskannya. Enggak, angkat takbir inilah yang akan mengungkap bagaimana, kenapa ketetapan itu terbentuk. Kita harus ngerti dengan ketetapan. Memang kalau memang dipikirkan memang bingung manusia. Karena di saat kita dalam sulbi, bukankah aku Tuhan? Ya, engkaulah Tuhan kan. Itulah proses akan adanya ketetapan setelah mau keluar daripada sulbi. Ketetapan ini mengikat pada nyawa, mengikat pada jasad, mengikat semua pada alat-alat kita ni, termasuk pada indera kita. Karena apa? Karena sedia alamnya. Segala sesuatu yang sedia di alam ni tinggal kita yang menentukan. Apakah kita akan bertakwa, beriman, atau kita menjadi orang yang ingkar dan mendustakan. Karena tidak akan kita paham ketetapan ini kalau kita tidak merenungkan dan memahami diri kita. Bukankah nih bentuk jasad kita saja ketetapan atau bukan? Itulah maknanya ketakbir. Maka takbir ini pertama yang melekatkan ketetapan. Kemudian yang melakukan ketetapan. Bisa ke tangan ini berbuat tanpa ada ketetapan garis tangannya? Pertanyaan saya lagi, perbuatan ini alat atau bukan? Alat ini butuh ketetapan. Bisa nggak bertukar nih tangan kanan tangan kiri? Nggak bisa. Itu udah bagian ketetapan. Pertanyaan saya ada lagi nih. Nah, waktu kita di dalam sulbi, apakah bentuknya macam ini? Nah, bentuk macam mana nih? Cahaya. Nah, itu mah jawabannya. Nah, kalau kita memahami ini kan lebih mudah, lebih gampang, lebih simpel. Nah, seperti inilah kita memahami segala sesuatu yang telah Allah berikan. Masalah sod. Sod itu luar biasa. Rahasianya adalah hembusan. Dari hembusan yang nampak yang kita rasakan, dan sebelumnya ada hembusan awal yang tak kita rasakan. Coba sod itu dengung dulu ke, atau hembusan kasar atau hembusan halus dulu. Hembusan yang halus sampai tak dirasa oleh kita, kemudian menjahirkan hembusan kasar. Lalu dari hembusan kasar menghasilkan dengung, lalu mengunci dengan gerakan lidah. Nah, hembusan halus adalah ruh, hembusan kasar adalah cahaya. Lalu dengung, jiwa. Include enggak? Lalu apa ini bentuknya? Ketetapan. Melekat nak lidah nih? Melekat. Sat. Bagaimana dia melekat tuh lidah tuh? Dengung. Baru kita ngerti, itulah rasanya kenapa Allah mengambil kesaksian dengan jiwa kita, bukan dengan cahaya kita, bukan dengan ruh kita. Iya enggak? Allah mengambil kesaksian di dalam sulbi apa? Jiwa kita. Itulah makna sod itu menjelaskan bagaimana ketetapan terbentuk. Bisa ke sod itu dikunci dengan lidah ini tanpa ada dengung? Hanya hembusan? Enggak mau. Dia harus jahirnya dengung. Disitulah akan terbuka. Maka kalau kalimat sod itu mulut mengatok atau membuka? Nah, artinya ada rahasia enggak? Tidak. Artinya benar-benar tidak pernah dirahasiakan di dalam segala sesuatu. Tinggal balik-balik itu bijak lah.
Kalau kita bijak, kita sadar bahwa ini memang tidak pernah dirahasiakan. Segala sesuatu yang menjadi rahasia itu karena bukan Allah yang merahasiakan sesuatu ya, tapi karena ketidaktahuan kita. Lalu karena tidak ketahuan kita lah kita menganggap menjadi rahasia. Tanda kutip sesuatu ya. Memang ada bahagian-bahagian yang mereka tak ada perinci di masalah ini. Maka saya katakan tidak akan terurai ini 16 huruf sekiranya Allah tak menempatkan dia sod itu di huruf ke 14. Saya katakan cahaya itu sebagai kidam atau penyedia atau membuat sedia. Tugasnya cahaya. Buat sedia. Tugasnya cahaya daripada Allah melalui ruh itu sendiri. Karena sejatinya cahaya itu terbentuk daripada ruh itu sendiri. Karena ruh itu konsepnya diciptakan untuk ada. Karena ada berawal bukan ketiadaan. Karena ketiadaan tu dia mutlak harus ada dulu. Ada wujud ada kan? Ada ini apa yang diadakannya untuk melanjutkannya? Sedih. Itu cahaya. Itulah alasannya kenapa shin, ain dan ain sebagai barzak atas segala sesuatu yang sedih. Apa yang di barzak? Cahaya. Kenapa? Karena semua terbentuk sedianya karena cahaya. Dari cahaya yang Allah bentuk, perintahkan daripada ruh itu sendiri. Namun cahaya itu tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena terbentuknya cahaya itu karena daripada kesempurnaan Allah berikan kepada ruh itu sendiri. Karena ruh adalah satu-satunya ciptaan yang pertama kali. Ingat, saya ulangi, ciptaan. Ada orang katakan bahwa ruh itu bukan ciptaan. Saya tak usah jelaskan siapa orangnya. Dia bilang bahwa ruh itu bukan ciptaan itu. Serah dia lah. Dia mengatakan begitu, berarti yang sepengetahuan saya, yang bukan ciptaan adalah pencipta. Ruh itu adalah ciptaan yang pertama kali. Dan Allah berikan pula dengan sifat yang pertama, Muhammad. Maka kenapa ruh itu simbolnya adalah mem? Karena menyatakan sifat kemuliaan, sifat ada ya, ada kemuliaan, diadakan atas kemuliaan, lalu adanya dalam kemuliaan. Maka alasan itulah disebut Ruhul Kudus. Maka mim itu cukup lambang. Dan ada banyak hal yang berkaitan dengan huruf mim. Apakah siapa yang memberi kota Mekah tu dengan huruf mim? Madinah huruf mim. Dua sama-sama mim. Apa maksudnya? Ada apa dengan mim? Bahkan di antara anaknya Ibrahim, yaitu antara Ismail maupun Ishak, tidak diberikannya mim, tapi mim diberikannya kepada keturunannya dari keturunan. Itu selendang, apakah ikat pinggang? Ikat pinggangnya Nabi Allah Ibrahim diberikannya kepada Keturah. Apa lambangnya? Mim.
Poin ini juga menunjukkan kenapa kita adalah konsep tempat awal turunnya Adam. Kemudian nabi-nabi muncul dari sini. Saya katakan ini dari Nuh dan sebelum. Dari Nuh dan sebelum. Dari Adam turun sampai Nuh. Bahkan bahasa awal, bahasa Adam tu lahir di sini. Ada tak percaya? Saya buktikan. Siapapun anak bayi bangsa manapun, dia terlahir akan menyebut nama mak. Mak. Siapa pun dia. Mau dia lahir di mana? Negro ke apa ke? Di Afrika ke di mana? Itulah bahasa awal. Mak. Dia panggil mak ibunya. Walaupun nanti kalau misalnya daripada lahir kepada dah jadi orang di luar dan menjadi lain lagi bahasanya. Tapi ini bahasa awal. Seorang bayi itu baru dia bisa manggil mak. Itu bahasa mana itu? Maka saya bilang kalau kita lihat peradaban bahasa dan peradaban semuanya dari mana? Jadi bukan tanpa alasan, maka ini menjelang kiamat dikembalikan lagi sebagaimana awalnya. Dikembalikan lagi sebagaimana awalnya. Karena itulah kode etik. Begitu pula Allah perintah kita sholat. Sholat itu agar menuntun kita kembali kepada awal, agar paham kembali. Memahami asal usul. Begitu pula kejadiannya. Sampailah sebut dengan kiamat itu mengembalikan proses awal, bagaimana terbentuknya alam. Maka begitulah dia. Akhirnya terbentuknya alam dari ledakan, dari debu, tersusun, akhirnya jadi air, tersusun, ya kan? Dari ledakan, dari benturan besar, begitu pula akhirnya juga dari debu, hilang kembali. Artinya kiamat itu berakhir. Berakhir itu artinya bagaimana sedia awalnya terbentuknya, begitu pula akhir. Itu dah merancang Allah. Begitu pula keadaan sekarang ini dikembalikan. Maka Sod menguraikan bagaimana itu proses dikembalikan. Maka kita mengerti bahasa awal. Bahasa malaikat, bahasa Adam awal, bahasa jannah, bahasa jiwa. Anak bayi dah menuntun kita, ini bahasa jiwa ni macam mana? Artinya satu bahasa semuanya. Anda percaya? Boleh lihat. Di seluruh dunia ni, anak tu yang baru mengenal orang tua ni akan manggil mak. Ibunya maksudnya. Mama. Ma. Di sinilah baru kita ngerti. Jadi kalau kita ngomong peradaban, kita kembali pada awal. Begitu pula Sod akan menuntun lagi, kembali lagi kita. Sehingga Sod itu apa yang menjadi pengikatnya? Sod itu kunci dari alif sampai. Maka kenapa indahnya dalam huruf mim itu? Dia ada 2, 4. Dua empat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bang Mustafa minta tak jemput. Tak jemput. Bahkan rahasia kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah apa dalam penyebutannya? Rab. Rab itu huruf apa? Dengan? Dengan? Ba. Berapa? 12. Apa dimaksudkannya? Kekuasaan. Barzaksin.
Jadi bukan tanpa alasan Allah jadikan surah Yasin. Artinya sedih, Iya. sedih dalam cahaya itu sendiri. Maka Allah yang berkuasa atas apa yang sedih, sedih di dalam cahaya itu sendiri. Maka kalimat Rabb. Maka benar. Bahkan Nabi Allah semuanya menggunakan kalimat Rabb atas pertolongan Rabb atas dirinya atas segala sesuatu. Sulaiman sendiri pun menggunakan kalimat Rabb. Kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Apa yang terkandung pada Rabb? Dia menjelaskan bukan di zahir yang di luar, tapi yang di dalam, atas segala sesuatu. Asal usul di dalam alam ini, asal usul di dalam segala sesuatu yang sedia di dalam ciptaan Allah. Apa itu? Cahaya. Jadi yang dijahirkan itu tidak lagi berbentuk roh, tidak lagi berbentuk cahaya, tidak lagi berbentuk jiwa, tetapi bentuk makhluk dan alam. Sehingga kita dituntun untuk memahami apa yang terkandung yang tersembunyi di balik segala sesuatu. Yang tersembunyi di balik segala sesuatu. Kata kuncinya Sod, kata kunci kedua Sin, kata kunci ketiga yang mengikat yang kedua-duanya adalah Rabb. Rabb. Telah dia bergetar. Benar. Lalu mengatur. Lalu apa yang di dalam tersembunyi di dalam yang menjadi asal usul segala sesuatu. Lalu di manakah Allah mengatur segala sesuatu? Dari dalam hingga keluar. Dari dalam hingga keluar. Maka dari dalam dulu pembentukannya hingga keluar. Nah, begitulah dia penyusunan. Makanya kalau kita memahami isyarat, pahami dengan teliti, sebutlah dengan teliti. Maka kenapa kita disuruh sering menyebut Allah? Bukan berarti yang disebut ni Allah, Tuhan, bukan. Syarat. Tapi kita sebut Allah agar kita mengerti isyarat, agar kita pahami makna di dalam isyarat itu, agar menemukan hikmah, maksud di balik hikmah makna tersebut, hingga kita mengerti sebenar-benarnya siapakah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang mustahil sama dengan segala sesuatu. Jawabannya ada, sebutlah Allah, tahu tak? Barulah terungkap nih. Kalau enggak kan selama ini akhirnya yang kita olah kita tuhankan, yang kita adakan kita tuhankan. Sadar nggak mereka nih? Tidak. Selama dalam olah dan proses itu adalah alat. Apakah mungkin Tuhan diolah dengan alat? Ayo kita berpikir secara sehat. Makanya saya katakan, apa bedanya saya katakan sekarang ini, kita sekarang ini bagaimana menjelaskan kopi? Kita mengerti rasa kopi. Tapi apabila kita uraikan dengan alat lidah mulut ni, maka dia bukanlah kopi yang benar, tapi sudah menjadi bahagian perumpamaan. Betul tak? Begitulah dia, kita diajarkan memahami mana alat, mana diri. Nah, kita balik lagi pasal tadi ni. Sekiranya memang solat itu tidak perlu harus kita pahami, tapi harus dilakukan, maka kita tidak perlu wudhu. Kenapa kita wajib berwudhu? Wudhu ini skemanya adalah aturan secara hukum, kewajiban dalam hukum salat. Wudhu itu kan syarat awal. Sebelum kita berdiri betul, pahami dulu, kenali dulu
mana alat, mana pula diri. Itu syarat. Dan itu menjelaskan kenapa setelahnya bagi mereka yang telah berakal sehat atau berakil balik. Kalau tidak begitu, mereka tidak akan sehat akalnya. Karena mereka akan menyamakan sesuatu yang tak sama atau membuat segala sesuatu yang sebenarnya dia sama dibuat tak sama, atau membeda-bedakan sesuatu yang sama atau menyamakan sesuatu yang berbeda. Bahagian-bahagian ini juga menjelaskan, menyingkap tabir yang ada pada diri kita. Maka saya katakan, dulu kita paham yang di luar. Pahami dulu yang diri kita. Banyak dalam diri kita yang sebenarnya kita tak paham. Sebenarnya pada umumnya manusia tidak pernah memahaminya. Ada bahagiannya, ada 9 pribadi diri kita. Kita memang diberikan nyawa satu. Tapi dalam 9-nya sendiri kita tinggal berhak menentukannya. Mau selamat atau celaka. Pilihlah pada diri kita. Yang mana kita menentukan pribadi kita. Kita mau cari dosa jauh, kita jangan pandang orang. Cari munafik ada dalam diri kita. Benar? Cari zalim ada pada diri kita. Cari dusta ada pada diri kita. Cari ingkar ada pada diri kita. Cari kesalihan ada pada diri kita. Cari kejujuran ada pada diri kita. Cari kebenaran pun ada pada diri kita. Cari yang batil pun ada dalam diri kita. Apa yang kurang? Sekarang tinggal kita menentukan. Kita mau pakai baju yang mana? Ini perbedaan kita dengan kucing. Kucing tak ada pilihannya. Kucing tak ada pilihan nih. Maka kita diberikan pilihan. Ingat, hanya 2 golongan di alam semesta ini. Jin dan manusia. Jangan tanya iblis. Iblis tak ada pilihan. Tempatnya dah benar-benar seburuk tempat adalah neraka. Masih ada pilihan. Sama dengan kita. Maka dia ada juga yang beriman, ada juga yang kafir. Maka kalimat nir dalam kalimat Ar-Rahman, nir rahim. Kenapa tidak menggunakan kalimat nar? No. Kenapa nir? Karena dia menjelaskan di dalam segala sesuatu jiwa. Dia menjelaskan kepribadian jiwa. Jiwa itu bersumber daripada cahaya. Dan pribadi jiwa itu adalah cahaya. Maka sebut nir. Kenapa nak sebut nur? Itu lain cerita. Dia bicara bahan baku. Maka inilah alasannya kenapa kita tidak boleh kebimbangan. Kenapa? Karena ada 2 hal ini, sad dan ta'za. Terungkap pada sad itu, maka dia menjadi pemegang kunci atas alam semesta. Ingat, dia tidak berdiri pada alam, tapi berdiri pada kuncinya alam, berdiri pada masa. Kuncinya. Asri. Maka dia berdiri langsung. Karena alam sendiri terbentuk pada masa. Maka berdiri pada ta' dan za, maka hilanglah ekor bentuk macam ba. Berdirilah alif. Tu. Kan? Itu sebilang kalau kita lihat daripada da, ta, za, berarti kita memahami skema yang terkandung di dalam kunci. Tapi tak akan bisa mengerti kita kalau kita sendiri tidak menjadi bahagian kunci, atau kita tidak bisa hidup sebagai kunci. Maka hidup dengan sad itu adalah kunci. Maka dunia itu adalah genggaman. Dia tersembunyi dalam terang. Dia terlindung dalam damai.
dia tak terlihat, tapi nyata. Itu maksudnya. Maka Allah lah yang melindunginya, Allah lah memeliharanya. Kalau sebahagian orang meminta, ya Allah jauhkan aku daripada fitnah, tapi dia malah dipelihara Allah. Salah satu dari fitnah adalah untuk menjaganya. Di 9 pribadi tadi itu termasuk ada kepilihan dari Nisab tadi. Sot itu mengunci pribadi yang lain, atau bahasanya membelenggu pribadi yang lain. Dia hanya mengikat pada pribadi yang tunggal. Dalam diri kita ada pribadi yang tunggal. Jadi pribadi yang tunggal adalah pribadi yang satu. 8 dikunci. Kalau dia terbuka semua 9, maka satu yang ada lalu dikendalikan oleh 8, maka dia akan terjebak atau menjadi bahagian di dalam takdir, atau menjadi bahagian di dalam segala sesuatunya, hingga antara dia dengan segala sesuatu makhluk pun sama. Namun membedakan dia sebagai khalifah, kenapa? Dia telah dikunci atau telah dibelenggu 8 pribadinya. Dia berdiri hanya satu pribadi yang tunggal. Pribadi yang tunggal adalah pribadi cahaya, pribadi jiwa. Karena bukan pribadi alat. Kalau pribadi alat, ini bagian 8 nih, sebutlah. Maka saya katakan, pahami 8 ada 16. Maka dikatakan 8 dal takdir, itu artinya pribadi yang dilekatkan kepada alat. Ingat, kepada alat. Apakah kita alat? Kalau kita memang hidup sebagai alat, memang pakailah pribadi itu. Nah, tapi kalau kita bukanlah alat, tapi kita khalifah, pemilik atas alat, yang diberikan amanat atas alat, maka hiduplah dalam pribadi yang tunggal. Pribadi yang tunggal itu tidak ada pribadi yang lain, yaitu pribadi yang mutlak, yang disebut dengan pribadi langsung. Dalam jiwa kepada cahaya, cahaya kepada roh, yang mana roh pribadi yang langsung daripada Allah itu Muhammad. Apa yang susah? Nah, pribadi cahaya inilah sehingga difungsikan. Maka saya katakan, di mana pribadi yang lain? Mereka tunduk. Tak ada daya, alat berfungsi semuanya bukan. Iya. Benar-benar berfungsi akal, berfungsi dengan kesadaran atas jiwa, dan semua pandangan indera atau pemikiran dia benar-benar terhubung kepada jiwanya, bukan kepada dada ataupun nyawa alatnya. Maka temukan di mana letaknya antara 8 dan awal, 8 akhir. Ketemulah tadi nih 1-4. Betul tak? Satu inilah yang mengungkap pada 4 yang sempurna. Maka surat Shad itu jumlahnya ayatnya ada 88 ayat. Apa yang diuraikannya? Dibaginya 40 ayat awal, 40 ayat akhir, dia menjadi penengahnya adalah 8 ayat terakhir. Kan 40 ayat awal, 40 ayat akhir, dan 8 ayat terakhir. 88 enggak? Apa maknanya dengan 11 bintang? Nomor uji, surah Shad itu huruf surah keberapa? Allah mengabadikan dalam surah Yasin itu, dalam surah Yusuf itu, tidak ada dia menyebutkan kalimat jumlah angka kepada bulan dan matahari, atau matahari dan bulan. Tapi kalau angka signifikan Allah berikan kepada dalam mimpinya Yusuf 11 bintang.
Lalu kita temukan lagi angka 11 ada. Angka 11111. Kalau jumlah 111 ada 2 surah. 2 surah ya. Yusuf dengan Lalu kenapa semuanya tidak bisa keluar daripada Al-Fatihah? Bahasanya begini. Apa yang ada pada surah lain itu ada pada Al-Fatihah. Tapi apa yang ada pada Al-Fatihah tidak ada pada surah yang lain. Walaupun ada surah Al-Fat, tapi Al-Fat ada dalam Al-Fatihah. Namun di Al-Fatihah tidak ada di Al-Fat. Memang kalau kita lihat kenapa adanya perjanjian, bukan karena bukan Allah yang berjanji atau istilahnya Allah yang butuhkan perjanjian kita, tidak. Kitalah yang telah berjanji. Karena kita telah diingatkan oleh Allah. Allah tidak membutuhkan pengakuan. Tidak butuh Allah pengakuan. Kau akui aku sebagai Tuhan. Tidak, bukan seperti itu. Maka saya ulangi, perhatikan itu. Ayat itu membuat apa, menjelaskan tentang peringatan. Allah mengingatkan kita. Mengingatkan, bukankah Tuhan? Macam nenek mengingatkan si abang misalnya. Ingatlah bang, bukankah aku ni mak kau? Bukan arti nenek itu minta diakui sebagai mak, enggak. Tak diakui memang nenek itu maknya gitu bang. Cuma mengingatkan si anak ni. Jangan sampai dia lalai bahwa aku ni adalah mak gitu. Gitu bang maksudnya. Di sinilah pentingnya pemahaman secara Quran, bahasa Quran. Jadi kalau kita mengerti secara Quran, maka kita paham secara sistem bahasanya, maksudnya, literaturnya sebagai apa. Sehingga banyak peringatan-peringatan Allah. Dan bahkan bukan sedikit Allah yang mengancam. Tapi dalam benar-benar keadaan yang halus dan santun. Bahkan sampai Allah mengingatkan lagi, sangat mudah bagi Allah mengganti satu kaum dengan kaum yang lebih baik. Apa yang sulitnya bagi Allah untuk menukar satu kaum ke kaum yang lebih baik? Karena persoalan nggak sampai di situ nih. Karena ada selanjutnya persoalannya yang menjadi berat itu. Kenapa? Karena Sad itu sesuatu tabut yang memang tak terungkap sebelumnya nih. Bahkan kata Rasulullah, itu ada pembenaran Allah yang akan diberikan, diwariskan kepada umatnya nanti. Walaupun mereka tidak sejaman denganku, tapi mereka lebih mengenaliku. Jadi pembendaharan Allah inilah yang akan membuka segala tabir. Ini kan kita kias nih. Bahasa kita bibir ini masih kias. Jangan dijadikan mutlak. Maksudnya temukan jawabannya pada diri kita sendiri. Kalau dalam sholat tuh kenapa Allah perintahkan, diwajibkan? Ya agar kita sendiri yang menemukannya. Nggak bisa dijelaskan orang lain. Kalau orang lain jelaskan tetaplah tak bisa sejelas ya. Makin dijelaskan makin tambah tak jelas. Mau jelas? Lakukan. Betul nggak? Barulah kita ngerti kenapa dikatakan adanya sholat berkekalan. Daimu sholat. Orang yang daimu sholat itu artinya dia hidup dalam sholat. Syaratnya adalah kesadaran. Karena sholat itu menuntun orang untuk menuju sadar. Sadar inilah akan menuntun dia kepada jalan cahaya. Jalan menuju cahaya. Jalan menuju cahaya itu maksudnya adalah jalan menuju kepada pribadi sebenar-benar itu, jiwanya sendiri.
Mana jiwa itu sendiri adalah cahaya di dalamnya yang akan menuntun kepada kudus. Maka dikatakan bahasanya aulia. Aulia ni apa? Wakil ni. Lalu kenapa Allah memberikan gelar Habibullah? Kepada siapa? Kepada sifatnya langsung yang Allah berikan. Itu sifat kekasih yang Allah kasihi. Ruh. Maka Allah berikan kalimat kudus pada ruh itu sendiri. Jadi jangan sampai maknanya ditukar-tukar. Karena kita harus menjelaskan ini harus sinkron dengan apa? Pertama dengan Quran, kedua dengan isyarat dalam sholat. Karena ini memang bisa dijelaskan dalam sholat itu sendiri. Kemudian ada 3 hal yang diwajibkan, sifat apa istilahnya perkataan ataupun maksud di dalam Quran yang menjadi susunan. Kata orang ada 20 sifat. Saya katakan ada 3 bagian utama dan 17 bagian yang mengikat. 3 utama, wujud, qiyam, baqa. 3 utama ini sama dengan penguraian dalam pada maksud isyarat dalam penyebutan sedangkan lim itu udah mengikat pada 17-nya. Baru kita ngerti. Nah itu yang kita tak bisa mengerti. Barulah kenapa ada hubungan antara otak tengah kita, otak depan, otak belakang, otak kiri, otak kanan. Ada apa dengan otak tengah? Ada apa otak tengah terhubung kepada tulang leher, tulang belakang, sampailah sulbi. Ada apa pertanyaannya? Kenapa di belakang banyak tak tahu, tapi kalau di depan banyak terhisap? Karena depan dah urusan dah ada. Maka segala sesuatu yang ada di depan inilah yang banyak merusak. Cuba kalau ditanya belakang, tahu tak dia? Dia tak mau tahu. Dan tak bakalan tahu. Dan dia tak mau tahu. Yang dia tahu adalah Tuhan dia. Ya. Maka sujud itu menghadap ke lantai. Yang bunyikan dada. Nah, yang ditampakkan adalah yang di belakang. Betul tak? Itu maknanya hanya hubungannya kepada Tuhan yang bukan pada segala sesuatu. Wow.